bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kali ini kita dalam masa pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Nah, oleh karena itu kita diharuskan untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kebersihan, tidak hanya pada masa pandemi saat ini aja. Mulai pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas limit fungsi aljabar. Apakah ada yang tahu apa itu limit? Apa itu fungsi aljabar? Sebelumnya, di kelas 10, kita sudah pernah membahas apa itu fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu ada fungsi polinom dan fungsi rasional. Nah, kali ini kita akan membahas limitnya atau yang biasa kita sebut batasnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan apa itu limit. Contohnya, biasanya kita masuk di sebuah counter atau kita melewati sebuah counter. Di situ tertulis bahwa harga sebuah HP yaitu Rp2.999.999. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa harga HP tersebut itu adalah 3 juta. Bukankah 2.999.999 itu tidak sama dengan 3 juta? Dari angkanya saja sudah beda. Tapi kenapa orang-orang menyebutnya itu adalah harganya 3 juta? Nah, itu adalah yang dimaksudkan limit. Limit itu adalah batas atau pendekatan. Pendekatan dari harga awalnya itu kita lebih mendekatkan lebih dekat kemana ya? Oh, lebih dekat kita mengucapkan 3 juta. Itulah yang disebut dengan limit. Tidak hanya itu, biasanya limit itu seperti kita melihat sebuah jalan yang lurus sekali. Sebuah jalan kita lihat dari sini, dari titik ini kita lihat bahwa jalan tersebut itu lurus. Tetapi kalian pasti melihatnya antara kanan dan kiri jalan atau kanan dan kiri tepi jalan itu seakan-akan mendekat dan akhirnya jalannya semakin mengecil. Nah, itulah yang dikatakan limit. Nah, konsep dari limit itu sendiri adalah penulisannya yaitu limit X mendekati C atau konstanta dengan fungsi sama dengan L. Nah, kita biasa membaca ini itu adalah limit X mendekati C suatu fungsi, itu hasilnya adalah L. Tuh, ini adalah pengertian atau notasi dari limit fungsi. Itu kita harus memahami tentang intuitif limit fungsi. Nah, intuitif limit fungsi itu terdiri dari tabel dan sketsa. Sketsa itu adalah suatu fungsi yang digambar dari bidang X dan dari garis X dan garis Y. Nah, sebuah contoh suatu fungsi yaitu X ditambah 1 yang ingin mendekati 2. Fungsi tersebut ingin mendekati 2. Konsep awalnya itu adalah limit X mendekati C suatu fungsi sama dengan L. Ini adalah konsep awalnya atau pemahaman dari limitnya, notasi limitnya. Nah, karena tadi itu carilah limit dari fungsi X yang mendekati 2, berarti kita bisa tulis limit X mendekati 2 suatu fungsinya tadi adalah X ditambah 1. Berarti X ditambah 1 sama dengan L-nya inilah yang kita cari. Oke. Nah, pada tabel di bawah ini di mana X-nya ini X dan sininya Y. Oke, X-nya di sini adalah 1, di mana Y-nya itu adalah 2. Nah, 2 ini kita dapat dari sini, di mana kita masukkan angka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lalu kita dekatkan lagi 1,5. Karena kan tadi kan dia mintanya X-nya mendekati 2. Jadi kita dekatkan lagi yaitu 1,5. Nah, ketika X-nya 1,5, berarti Y-nya sama dengan 2,5. Sesuai ya. Nah, kita dekatkan lagi. Karena kan dia mintanya 2, jadi kita dekatkan lagi 1,7. Ketika X-nya 1,7, maka Y-nya sama dengan 2,7. Kita dekatkan lagi sampai tak hingga. Nah, kita ketahui bahwa pada bilangan 1 dan bilangan 2, di antara bilangan 1 dan bilangan 2 itu terdapat banyak sekali bilangan real. Contohnya 1,9999999 sampai tak hingga itu juga adalah yang paling mendekati dengan 2. Oke, nah makanya di tabel bawah ini ya, di tabel bawah ini di sini ada 1,999. Nah, maka pendekatannya itu adalah 2,999. Oke, dekatkan lagi kan, jadinya 2. Ketika pendekatannya 2, nah berapakah nilainya? Tuh, itu yang tadi mulai dari 1 sampai 1,999, ini adalah pendekatan dari yang sebelah kiri. Nah, di tabel ini misalnya adalah 2,00001. Oke, di sini ya, tabelnya 2,0001.
Maka Y itu sama dengan 3,0001. Pada pendekatan yang sebelah kiri itu adalah 2,999 hasil Y-nya atau fungsinya, ya, hasil dari fungsinya. Nah, pada pendekatan yang sebelah kanan itu adalah 3,001. Nah, kita dekatkan lagi antara 2,999 dan 3,001. Oke, kita dekatkan. Maka selain itu, pemahaman intuitif limit fungsi itu juga digambarkan dengan grafik. Ini contoh grafiknya. Di sini adalah fungsinya x plus 1 mendekati 2. Oke, di sini nilai 2, ya, sesuai dengan ini yang kita cari. Ketika dia mendekati dengan 2. Oke. Sesuai dengan tabel, itu ketika dia mendekati 1,5, berarti dia di titik 2,5. Di sini. Ketika dia mendekati 2,2, dia juga mendekati 3,2 di sini. Lalu kita tarik garis antara titik 1 sini dan titik ini. Tarik garis dan kita temui bahwa di tengah-tengahnya itu ada angka 3. 3 ya, bawahnya. Ini adalah angka 3. Ini garis titik koordinat 3 dari Y. Nah, ini nilai pendekatan dari 2 sebelah kiri dan ini pendekatan 2 sebelah kanan. Lalu diperoleh hasilnya adalah 3. Dimana ketika dia nilai pendekatan 2 sebelah kiri, dia ada di baris sini, ya, di range ini atau daerah hasilnya ini antara 2 sampai 3. Dan pada nilai pendekatan ketika 2 sebelah kanan, nilai pendekatan sebelah kanan diperoleh dari 4 sampai ke 3. Nah, dari pemahaman intuitif tersebut kita peroleh bahwa limit mendekati 2 dari fungsi x plus 1 itu adalah 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu terdiri dari 9 sifat. Nah, kita akan membahasnya satu persatu untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, sifat yang pertama itu adalah limit x mendekati c atau konstanta, ya, dengan fungsi k sama dengan hasilnya itu adalah k. Oke. Contohnya, misal limit x mendekati 2 dengan fungsinya itu adalah 5, maka hasilnya adalah 5. Oke. Nah, yang kedua itu adalah sifat limit fungsi aljabar. Yang kedua itu adalah ketika limit x mendekati konstanta dan fungsinya itu adalah x, maka hasilnya adalah c. Atau biasa kita sebut dengan substitusikan. Karena di sini x itu mendekati c, maka fungsinya x kita substitusikan dengan c, sehingga hasilnya adalah c. Contohnya, limit x mendekati 3 dengan fungsi x, maka hasilnya adalah sesuai, yaitu 3, sesuai konstantanya, yaitu 3. Oke. Nah, sifat yang ketiga itu adalah ketika limit x mendekati c, k dikalikan dengan fungsi x-nya. Oke. Maka hasilnya itu adalah k-nya. Kita dahulukan k, ya, atau kita distributifkan k kalikan limit x mendekati c suatu fungsi. Karena kenapa k-nya dari depan padahal k-nya kan tadinya di tengah? Karena k di depan ini itu adalah koefisien dari suatu fungsi, sehingga k-nya kita pindah ke depan. Maka di sini contohnya, ya, ini contohnya limit x mendekati 2. Nah, 2 fungsinya itu adalah x plus 1. Oke. Maka tanya atau koefisiennya kita dahulukan, yaitu 2 dengan limit x mendekati 2. Fungsinya tadi kan x plus 1, berarti x plus 1. Oke. Limit x mendekati 2 dengan fungsi x plus 1 itu adalah kita masuk kepada fungsi yang sifat yang pertama. Sifat yang pertama tadi ketika limit x mendekati 2 dengan suatu fungsi ada variabel x-nya, maka dia disubstitusikan. Sehingga di sini 2 dikali x-nya kita substitusikan, jadi 2 ditambah 1. Oke. Hasilnya adalah 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Oke.
Oke, selanjutnya sifat yang keempat dari limit fungsi aljabar. Sifat yang keempat yaitu ketika limit x mendekati konstanta, ya, suatu fungsi f(x) ditambah gx. Jadi di sini ada dua fungsi, sehingga di sini karena dia dua fungsi, jadi kita distributifkan. Distributifkan apa ya? Sehingga di sini adalah limit x mendekati c fungsi dan f(x), karena di sini dia penjumlahan, makanya di sini ditambah dengan limit x mendekati c dengan fungsinya yaitu gx. Oke. Contohnya, limit x mendekati 2 dari fungsi 2x ditambah 1 ditambah fungsi yang kedua yaitu x plus 1. Oke. Lalu kita distributifkan sesuai dengan sifatnya kita distributifkan, yaitu di sini limit x mendekati 2x plus 1 ditambah limit x mendekati 2 dengan fungsi gx-nya yaitu adalah x plus 1. Sehingga sesuai dengan sifat, kembali lagi kita pada sifat yang kedua. Mohon maaf tadi salah tadi. Nah, kembali lagi kepada sifat yang kedua, ketika dia di suatu fungsi tersebut itu ada x-nya, maka kita substitusikan. Sehingga di sini x-nya mendekati 2, berarti kita substitusikan nilai x dengan 2. Jadi di sini 2 dikalikan 2 ditambah 1 ditambah limit yang kedua yaitu fungsi dari gx, yaitu x yang kita substitusikan. 2 kan dia mintanya, 2 ditambah 1. Lalu kita hitung seperti biasa, 4 ditambah 1 5 ditambah 2 tambah 1 3, hasilnya adalah 8. Baik. Selanjutnya adalah sifat kelima dari limit fungsi aljabar. Hampir sama dengan penjumlahan. Yang di sini kita akan membahas tentang pengurangan. Sifat yang kelima adalah pengurangan. Oke, kita hapus yang sebelah sini saja. Sini 5, karena di sini kita membahasnya pengurangan, berarti di sini kita ganti pengurangan. Dan di sini kita ganti pengurangan. Oke, ini adalah sifatnya. Lalu, misalnya ini juga sama, contohnya tidak saya rubah, tapi dia mengikuti dengan sifatnya, berarti di sini dikurangi, dan di sini juga saya ganti dikurangi. Oke, sehingga tanda di sini adalah dikurangi 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Oke, sedikit. Selanjutnya, sifat limit fungsi aljabar yang ke-6. Sama juga, karena tadi sudah membahas penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan membahas perkalian. Sini tandanya jadi perkalian kali, sini juga kita coba jadi kali, ya. Atau kita bisa juga dengan mengurungkan atau mendistributifkan sendiri, mengurungkan, dikelompokkan dengan sendiri-sendiri. Nah, kalau di dalam kurung atau di dalam distributif tersebut tidak ada tanda operasinya, dia tandanya operasi jumlah, kurangi, kali ataupun bagi, itu artinya adalah perkalian. Tuh. Nah, sehingga di sini contohnya, ini adalah contoh. Contohnya sama seperti yang tadi, kita tandanya berubah menjadi kali. Ini juga kita ubah menjadi kali. Oke, jadi maka di sini limit x mendekati 2 dengan fungsi 2x plus 1 dikalikan dengan limit x mendekati 2 fungsinya x plus 1, ya, seperti tadi. Sama, di sini kita ubah perkalian. 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Selanjutnya adalah sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu adalah pembagian. Karena tadi sudah membahas tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan. Selanjutnya adalah sifat limit fungsi aljabar yang ketujuh. Limit fungsi aljabar yang ketujuh ini itu adalah contohnya misalnya limit x mendekati c dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Nah, maka kita bisa tuliskan dengan limit x mendekati c dengan fungsi fx, lalu kita bagi dengan limit x mendekati c karena sama, yaitu limitnya sama, g dengan fungsinya gx. Nah, di sini perbedaannya adalah syarat yang kedua, yaitu yang harus dipenuhi oleh sifat limit fungsi aljabar, yaitu limit x mendekati c-nya tidak dengan fungsi gx tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu adalah syarat yang kedua. Nah, untuk contoh sifat limit aljabar yang ketujuh, yaitu pada saat pembagian
Contohnya itu misalnya limit x mendekati 2 dengan fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 1 dibagi sama x plus 1. Nah, di sini caranya itu adalah kita bagi jadi dua dulu. Yang pertama itu yang fx-nya dulu, yaitu limit x mendekati 2, di mana fx-nya itu adalah 2x plus 1 dibagi dengan yang gx yaitu fx limit x mendekati 2 dengan gx-nya yaitu x plus 1. Karena di sini x-nya itu mendekati 2, jadi kita substitusikan x-nya itu sama dengan 2 pada limit fx. Nah, sama juga begitu dengan limit gx-nya. Kita substitusikan x-nya sama dengan 2. Jadi di sini 2 kalikan 2 ditambah 1, lalu yang bawah itu adalah 2 ditambah 1 karena x-nya kita substitusikan dari 2 jadi 2. Sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 1 5 dibagi 3. Selanjutnya itu adalah sifat limit fungsi aljabar yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah limit dari misalnya x mendekati c suatu fungsi yaitu fx, tapi dia dipangkatkan oleh bilangan bulat yang lain. Nah, ini caranya itu adalah dengan kita kurungkan dulu, yaitu limit x mendekati c, karena sini c fungsi dari fx, baru kita pangkatkan. Tuh, kita coba dalam contoh, contohnya limit x mendekati 2. fx-nya di sini fungsinya misalnya 2x plus 1. Nah, di sini misalnya kita pangkatkan dengan 3. Nah, penyelesaiannya itu adalah dengan kita kurungkan dulu limit x mendekati 2 sesuai dengan ininya, dengan fungsinya adalah 2x plus 1 ini fungsinya. 2x plus 1 lalu kita pangkatkan, yaitu di sini pangkatnya 3. Oke. Selanjutnya ditaruh di atas ya. Lalu ini dihapus. Dimana penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu, yaitu limit x mendekati 2, berarti x-nya kita ubah, kita substitusikan jadi 2, sehingga 2 kalikan 2 ditambah 1 baru kita pangkatkan 3. Sama dengan ini dihapus. Nah, sama dengan 2 dikalikan 2 4 ditambah 1 5. Berarti di sini 5 dipangkatkan 3. 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan 120. Itu adalah sifat yang pertama. Selanjutnya adalah sifat limit fungsi aljabar yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah sifatnya ketika limit x mendekati c, limit x mendekati c, dengan fungsinya itu adalah ada akar dari sebuah fungsi tersebut. Limit x mendekati c, akar dari suatu fungsi tersebut. Maka penyelesaiannya itu adalah akar dari limit x mendekati c suatu fungsi tersebut. Oh ya, karena di sini akarnya n, jadi di sini juga n. Masuk ke contohnya pada sifat limit fungsi aljabar yang ke-9, yaitu limit x mendekati 2, x-nya mendekati 2. Dari akar fungsinya itu x plus 2, sehingga penyelesaiannya sesuai dengan sifatnya ini, maka akar dari, karena di sini banyak akar, berarti limit x mendekati 2, fungsinya x plus 2. X plus 2. Penyelesaiannya yaitu adalah sama dengan kita tentukan akar. Di sini kan limit x mendekati 2, x plus 2. Di sini fungsinya ada variabel x-nya, sehingga pada sifat limit fungsi aljabar yang kedua kita hanya mensubstitusikannya. Jadi langsung x plus 2 kita ubah variabel x dari 2 jadi 2 plus 2. Tinggal penyelesaian sama dengan akar dari 2 plus 2 4 sama dengan hasilnya 2. Oke. Ini adalah contoh dari limit fungsi aljabar. Coba selesaikan ini dulu. Ibu kasih waktu 5 detik atau kalian pause dulu video ini, lalu kalian jawab, baru boleh dilanjutkan. Oke, tunggu ya. Tapi jangan lupa sebutkan juga sifatnya. Tadi karena kita sudah membahas sifat-sifat, kita harus cantumkan juga sifat-sifatnya. Jangan lupa ya. Nah, yang pertama, jadi kita tuliskan limit x mendekati 4 dibagi dengan fungsinya yang atas dulu, yaitu 2x kuadrat plus x min 15 dibagi dengan limitnya sama x mendekati 4. Yang kedua adalah fungsinya dx, x kuadrat plus 7x plus 12. Oke. Lalu karena di sini ini adalah sifat ke-7. Oke. Lalu selanjutnya menyelesaikannya menggunakan
2. Nah, sifat yang kedua, di mana X mendekati 4 karena fungsinya terdapat variabel X, sehingga kita substitusikan variabelnya, yaitu 4 berarti 2 kali 4 kuadrat ditambah 4, lalu ya minus 15 dibagi, sama juga kita menggunakan sifat yang kedua. Oke, oleh sifat yang kedua sama nih, jadi X kuadrat jadi 4 kuadrat, lalu iya ditambah 12. Oke, lalu kita hitung secara manual saja. Hasilnya adalah 3/8. Oke, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Limit X mendekati 6 X kuadrat min dengan fungsinya sama kayak tadi ya, ada fungsi fx, ada fungsi gx. Jangan lupa kerjakan ini, soalnya di pause dulu, setelah itu baru kalian jawab dan cocokkan jawabannya. Yang benar nanti nilainya saya kasih plus poin untuk kalian. Jawabannya benar, dan jangan lupa sifat-sifatnya juga dikasih tahu atau dikasih deskripsi sifat apa, menggunakan sifat apa, menggunakan sifat apa. Kalian jangan lupa. Oke. Hasilnya. Oke. Kita yang pertama pakai sifat apa yo? Ya benar. Sifat yang ketujuh, sifat limit fungsi ada variabel ketujuh, yaitu limit X mendekati 6 X kuadrat min 4X min 2. Kita bagi limit X mendekati 6 X kuadrat min 36 dengan sifat yang ketujuh. Lalu kita pakai sifat yang kedua, yaitu karena di sini ada X-nya, berarti kita pakai sifat yang kedua, yaitu mensubstitusikan variabel X. Karena di sini variabel X-nya itu 6, berarti kita substitusikan 6 kuadrat jadi 36. Lihat tuh 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Berapapun dibagi 0 itu adalah tak hingga. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini terlebih dahulu. Jadi kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Jadi fungsi dari fx dan fungsi dari gx kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, fungsi dari fx kalau kita faktorkan tetap sama ya. X mendekati 6. Kita sama pakai sifat yang ketujuh. Tapi di sini caranya perbedaannya itu adalah kita faktorkan terlebih dahulu supaya hasilnya tidak 0 atau tak hingga. Kita adalah mensubstitusikan, kan di sini antara atas dan bawah ada yang sama, berarti bisa kita coret, ya, bisa kita hilangkan. Sehingga di sini tersisa limit X mendekati 6 dengan fungsinya yaitu berbeda. Di sini X plus 2, dan di sini juga limit X mendekati 6 fungsinya yang tadinya X kuadrat min 36 sekarang berarti jadi X plus 6. Oke. Selanjutnya ada variabel X, maka kita substitusikan, yaitu mengikuti sifat yang kedua, sifat dari limit fungsi aljabar yang kedua, yaitu substitusikan variabel X. Jadi di sini adalah 6 ditambah 2, lalu yang bawah ya, dibagi, ini 6 ditambah 6, sehingga hasilnya adalah 8 dibagi 12 atau 2 dibagi per 3 atau 2 per 3. Setelah ini kita akan mengerjakan di Google Classroom. Karena waktunya sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Nah, sebelum itu simpulkan dulu, kalian catat di kesimpulan apa saja yang kita bahas hari ini, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, apa notasinya? Nah, yang kedua itu adalah apa saja sifat-sifatnya. Lalu contoh soalnya ya, jangan lupa dibuat kesimpulan dan apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu dapatkan dari limit fungsi dari pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay healthy.